city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pemupukan berkaitan dengan kondisi ancak yang mau dipupuk. Bagaimana kondisi pemupukan kelapa sawit kita ketika kondisinya hujan? Masih banyak yang bertanya-tanya. Jadi begini, sebelum kita menerangkan bagaimana kondisi hujan ketika kita mupuk, bagaimana langkah selanjutnya adalah seperti ini. Jadi di dalam penyerapan unsur hara tanaman oleh unsur hara oleh kelapa sawit kita, baik pemberian dari nitrogen menggunakan urea, fosfor misalnya SP36 TSP ataupun rock phosphate dan pupuk lainnya, maka bisa diserap tanaman kita adalah dalam kondisi sudah larut dahulu. Tidak mungkin tanaman kelapa sawit kita diberikan urea maka nyerap urea, itu nggak mungkin. Tapi harus ada pelarutan pupuk dulu sehingga bisa diserap pada larutan tanah kita, bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, baru bisa bereaksi berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan bahkan produksi tanaman kelapa sawit kita. Maka tidak mungkin bahwa kita mupuk RP diserap RP, itu nggak mungkin. Maka butuh waktu bereaksi dulu, larut dalam air, kemudian bisa diserap. Lah, Pak Pendi, bagaimana kalau kondisi kita adalah banyak genangan? Maka tidak dibenarkan sama sekali kita mupuk dalam kondisi tergenang. Baik tergenang secara total ataupun tergenang secara spot-spot, misalnya habis luapan baru mengalir kemudian kita pupuk. Bagian mana yang dipupuk? Misalnya dipasang surut meluap dia. Begitu meluap kemudian ada genangan-genangan, maka genangan itu nggak boleh dipupuk. Karena bahwa ketika genangan itu dipupuk maka terjadi ketika kita taburkan urea, maka larutan pupuk yang ada di dalam genangan itu menjadi larutan yang kental, berkonsentrasi tinggi dan kurang bagus bagi tanaman. Maka tidak dibenarkan untuk dipupuk di daerah yang tergenang itu. Dan juga ketika misalnya pemupukan yang mudah menguap, misalnya urea dipupuk dalam genangan kena sinar matahari, dalam larutan tanah tersebut akan jauh lebih mudah menguap pastinya, menjadi atau volatilisasi penguapan amoniak dari urea yang kita berikan. Lah, bagaimana Pak Pendi ketika kita mupuk hujan? Lah, ini tidak dibenarkan. Sekali lagi tidak dibenarkan pemupukan dilaksanakan pada waktu lagi hujan, itu nggak benar. Karena satu, memang kesusahan dalam penyebaran pupuk yang pasti. Nggak mungkin kita bawa pupuk kemudian singkep pakai payung, itu nggak mungkin. Tapi makanya tidak dibenarkan memupuk dalam kondisi yang sedang hujan. Oleh karena itu para planter dan para petani semuanya, maka kita harus bisa memprediksi jika pagi hari sudah mendung hitam, kemudian kita bisa mengestimasi bisa mupuk nggak pada hari ini. Jangan sampai jam 9 sudah turun hujan, kita jam 8 baru sudah bawa, jam 7 mupuk, jam 9 hujan belum selesai. Akan menjadi masalah yang besar karena kita harus ngambil pupuknya dari lapangan dan kita selamatkan. Ketika tidak bisa menyelamatkan, maka bisa ditutup misalnya pakai bawa terpal dan sebagainya untuk melindungi jangan sampai pupuk itu terkena air hujan. Karena bahwa pupuk yang terkena air hujan berlubang sedikit ada tetesan air hujan, maka sudah mulai bereaksi. Apalagi pupuk-pupuk yang sangat-sangat mudah untuk larut seperti misalnya urea, KCl, kemudian ada NPK juga. Kalau kita mupuk NPK kemudian ada air sedikit saja, maka mudah akan meleleh dalam jumlah yang relatif banyak. Maka tidak dibenarkan kita memupuk dalam kondisi yang sedang terjadi hujan. Lah, pemupukan yang terbaik itu seperti apa sih Pak Pendi? Jadi pemupukan yang terbaik itu adalah bahwa bagaimana kondisi tanah kita itu dalam kondisi yang lembab. Ketika kondisi tanah lembab ini, yang pertama kemarin kita ceritakan adalah bagaimana memupuk di pagi hari di musim yang masih ada hari hujannya. Jangan memupuk di musim kemarau. Walaupun misalnya kita sebagai planter atau petani, kita harus paham mana yang lembab. Contohnya yang tanah yang saya pijak ini adalah kondisi tanah yang sangat lembab. Maka ini sangat tanah yang cocok untuk kita pupuk di pagi hari, jangan di siang hari. Maka kita harus melihat, misalnya dalam satu hari di musim kemarau, kemudian ada dalam satu hari kita ada hujan, lama hujannya, cukup kita rasa bisa kita mupuk di dalamnya. Jangan sampai di dalam pemupukan ini kita laksanakan di musim kemarau yang sudah seminggu tidak ada hujan, kita mupuk, ya sama dengan bunuh diri untuk bagaimana tanaman kita tidak bisa menyerap apa yang kita berikan pada saat ini.
Karena tujuan pemupukan adalah memberikan nutrisi supaya tanaman kelapa sawit ini kita bisa berproduksi dengan bagus. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir di dalam pemupukan dengan hubungan dengan hujan adalah bahwa di dalam pemupukan kemudian terjadi sedang lagi ditebar merata di sini, hujan bers, apa yang harus kita laksanakan? Yang harus kita laksanakan yang pertama adalah selamatkan dulu pupuknya. Yang misalnya sudah diuntil, untilannya adalah di bawah, kemudian ditutup terpal, jangan sampai kena hujan, karena pupuk yang kena hujan tetap akan merusak pupuk yang ada di lapangan. Jadi kalau ada hujan kena pupuknya, maka pupuk tidak akan bereaksi, mungkin akan larut ataupun akan rusak kondisinya. Kalau toh bisa diberikan dalam kondisi yang menggumpal-gumpal, maka ketepatan dosis per pokoknya akan susah ditebak. Biasanya kita menggunakan takaran misalnya mangkok atau mungkin ditebar pakai tangan. Yang sudah terbiasa sedang menggunakan kalibrasi menggunakan tangan, silahkan saja. Apalagi kalau kita biasa menggunakan mangkok. Tapi kalau dia sudah kena air di mangkok, di caruk mangkok gini, maka dia akan menggumpal di dalamnya. Maka tidak dibenarkan ketika pupuk yang sudah kena air ditebarkan, maka dia akan cenderung gumpal. Maka selamatkan dulu. Jadi ketika lagi hujan, semuanya udah keluar semuanya, selamatkan pupuknya secepat-cepatnya. Jangan sampai pupuk itu terkena air hujan. Kemudian Pak Pendi, jadi kalau misalnya mupuk kelapa sawit itu, kemudian setelah dipupuk hujan deras, derasnya seperti apa? Dia pupuk yang mungkin memiliki berat jenis yang agak berat, misalnya rock fosfat yang terbuat dari batuan ataupun dolomit. Ketika hujan deras pun, kalau tidak terjadi aliran permukaan, maka faktor kehilangan juga akan sedikit. Beda dengan kondisi daerah yang miring, dia miring, kemudian dipupukkan hujan deras, kemudian kita bisa melihat aliran permukaan drojos, bahasa Jawa drojos ke bawah, maka jelas kita partikel-partikel pupuk pasti akan larut ke bawah, di bawah yang paling subur pastinya. Maka para planter dan para petani semuanya harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pupuk urea Pak Pendi, kemudian hujan deras, pertanyaannya kembali lagi, bagaimana ketika misalnya hujan deras ada aliran permukaannya nggak ada Pak Pendi, datar, semuanya baik-baik saja, cuma becek-becek, ya udah nggak apa-apa. Karena yang bisa menghilangkan pupuk itu, yang faktor yang paling besar adalah aliran permukaan. Hujan deras, kemampuan tanah untuk meloloskan air ke dalamnya itu rendah, maka terjadi aliran permukaan. Begitu aliran permukaan, maka pupuk akan terbawa sampai ke bawah sana. Maka di daerah yang miring, kondisi yang miring ataupun yang memiliki slope yang agak curam, tanpa adanya pembuatan teras, maka yang subur adalah bagian bawah. Kenapa? Karena bahwa begitu dipupuk air dari atau air hujan akan ngalir ke bawah semua, maka konsentrasi pupuk paling banyak adalah di bawahnya. Pupuk tanaman yang di bawah lebih besar produksinya dibandingkan yang di atas. Kenapa? Ya seperti itu kondisinya. Karena yang memegang peranan penting di dalam sistem hujan yang mengenai pupuk ini adalah aliran permukaan dan besarnya. Ketika dia hujan kemudian tertampung semua di lahan kita, kemudian tidak terjadi aliran permukaan, ya mungkin faktor itu nggak akan menghilangkan pupuk yang ada di tempat kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pengaruh hujan terhadap pemupukan ini. Dan bagaimana tindakan kita di dalam pemupukan ini. Ingat para planter dan para petani semuanya, bahwa pemupukan kelapa sawit memegang peranan penting. 60% biaya perawatan, artinya bahwa pemupukan adalah membutuhkan biaya yang cukup besar. Maka kita harus punya intuisi bagaimana memupuk dengan kondisi yang sangat sempurna supaya tanaman kelapa sawit kita mendapatkan hak atas nutrisinya dan kemudian akan memberikan kewajiban dia terhadap produksi kepada kita adalah sangat mumpuni dan akan menjadikan kita memiliki pendapatan yang lebih bagus. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya adalah kebahagiaan tanpa syarat apapun. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.